Oke, selamat pagi Sobat Prestasi, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Ini merupakan tayangan perdana kita dalam mengaktifkan atau mengoperasionalkan podcast kita yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Tentunya dengan ruang media ini kita akan memberikan informasi-informasi terkait layanan hukum dan HAM bagi masyarakat yang sangat ingin sekali mengetahui sejauh mana prosedur maupun produksi hukum dan HAM kita di kantor wilayah hukum dan HAM Banten pada khususnya. Dan telah hadir di tengah kita Ibu Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ya, Ibu Novita Ilmaris ya. Sorry nih kalau salah sebut-sebut Bu. Nah, beliau ini salah satu pejabat eselon 2 di kantor wilayah yang memang saat ini sedang menerima. Kita ini kantor wilayah ini sedang menerima calon pegawai negeri sipil. Dan isunya sekarang ini karena Kementerian Hukum dan HAM ini sedang dalam berproses untuk menerima calon pegawai negeri sipil, tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui, informasi bagi masyarakat. Ya begitu Ibu ya? Ya betul. Nah, kira-kira Bu, dari tahap persiapan, ini bagaimana nih CPNS ini direkrut, kemudian sampai dengan proses penerimaan? Mungkin bisa diceritakan oleh Ibu Novita? Baik, sebelum kita bercerita tentang bagaimana pelaksanaan seleksi CPNS, saya akan menyapa dulu kepada seluruh sahabat prestasi Jawara ya. Dan sekaligus juga ya saya perkenalkan juga hostnya ini. Jadi bukan saya sendiri yang sebagai pejabat PMT di Kanwil Kumham Banten, salah satunya Pak Kadip Yankum yaitu Pak Andi yang saat ini berbagi tugas sebagai host untuk kegiatan hari ini. Jadi untuk pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021 ini, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten ini posisinya sebagai panitia daerah. Ya. Panitia pusat ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi seluruh kebijakan itu ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, ada di panitia pusat. Lalu kemudian untuk pelaksanaannya ada beberapa hal yang memang dilimpahkan kepada kantor wilayah. Oh, oke. Jadi bukan kantor pusat aja ya? Ya. Jadi memang ada kewenangan diberikan juga ke kantor wilayah. Jadi ada pelimpahan dalam hal pelaksanaannya. Karena tidak mungkin seluruh pelaksanaan itu dilaksanakan seluruhnya di pusat, dalam hal ini di Jakarta. Dan untuk seleksi calon pegawai negeri sipil 2021 ini saat ini sudah memasuki tahapan yaitu seleksi kompetensi dasar. Oke. Ya, jadi sudah selesai tahapan pendaftaran. Oh, pendaftaran sudah selesai ya? Sudah Berapa selesai. Jumlah pendaftar awal ini? Jumlah pendaftar kalau kita lihat ya untuk tingkat Kementerian Hukum dan HAM ini tertinggi. Tertinggi dari instansi lain. Instansi lain? Ya, jadi memang luar biasa animo masyarakat untuk bergabung menjadi insan pengayoman. Ini jumlahnya tertinggi mencapai angka ratusan ya untuk fixnya ya. Untuk angka ratusan dan ini setiap ada seleksi CPNS. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selalu menjadi instansi yang sangat diminati. Jadi oleh karena itu selalu tinggi. Iya. Berarti animo masyarakat untuk mendaftarkan diri di CPNS di Kumham ini cukup antusias juga ya? Sangat antusias. Jadi bahkan sangat ditunggu. Wah. Ternyata peminat jadi PNS ini cukup tinggi juga. Sangat tinggi ya. Mungkin karena pertimbangan ya menjadi aparatur sipil negara ini menjadi satu kebanggaan mungkin karena apalagi ada branding baru dari Pak Presiden, bangga melayani bangsa. Oke. Yang core value-nya itu ini ya, berakhlak itu betul. Dan tahapan pendaftaran sudah selesai. Jadi bagi mereka yang berminat untuk bergabung menjadi insan pengayoman, tapi baru tahu informasinya terlambat,
ya tahun ini memang sudah close. Ya, oke. Ya, jadi berharap saja tahun depan ya dibuka lagi ya, sehingga bisa ikut berkompetisi. Nah, sekarang ini kita sudah di tahapan SKD. Jadi pendaftaran sudah close. Iya. Lalu kemudian sudah juga kita lalui tahapan seleksi administrasi. Jadi yang sekarang ini adalah peserta yang sudah lulus seleksi administrasi, Pak Kadif, Yeah. Pak Andi, yang siap untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar. Kalau Banten sendiri berapa Bu jumlahnya yang daftar di Banten? Eh, Kemudian yang terseleksi administrasi itu Oke, kira-kira berapa? kalau untuk Provinsi Banten, Banten sendiri. untuk jumlah eh, kuotanya, Iya. kuotanya untuk Kanwil Banten itu 82 Pak Kadif. 82 ya. 82 Pak Andi. 82. Lalu kemudian pendaftarnya ya, artinya pendaftar itu yang masuk ya untuk verifikasi berkas. Iya. Ini jumlahnya luar biasa besar juga, termasuk besar, yaitu sampai menyentuh angka hampir 15 ribuan. Wow. Hampir 15 ribuan, tapi tentunya ada seleksi administrasi di situ. Ya, oleh karena itu untuk mereka yang gagal di seleksi administrasi atau yang akan nanti mengikuti jika ada seleksi kembali, untuk benar-benar memperhatikan pengumuman sehingga pada saat mengupload berkas secara online Iya. ini sesuai, sehingga tidak gagal hanya karena persyaratan administrasi. Lalu kemudian ya untuk yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar, Iya. ini masih lumayan ya besar, Iya. yaitu sekitar 7.000 sekian ya. Dari 15.000 yang mendaftar itu 7.000 yang terseleksi. Ya, terseleksi. Oh, 7.000. itu berapa lama Bu untuk menyeleksi berkas-berkas itu kan butuh waktu juga ya, 15.000 itu dibuka satu-satu berkasnya, kemudian terverifikasi, kemudian jadi 7.000. Ya. Ya. Jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah kita harus menseleksi jumlah yang besar. Iya, iya. Apalagi di tengah pelaksanaan PPKM, 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 benar. sehingga proses penyeleksian itu dilakukan di rumah masing-masing. Perlu penyamaan persepsi Iya. agar seluruh verifikator itu benar-benar memahami Iya. dokumen-dokumen yang akan diseleksi, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Dirugikan, Oleh ya, karena itu itu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebelum kantor wilayah melaksanakan seleksi, Iya. kita para verifikator di Kanwil itu di brief, ya di briefing, ya di brief, sehingga memiliki pemahaman atau pengertian yang sama. Iya. Nah, lalu kemudian kami dari Kanwil itu pun juga melakukan brief kembali dengan para verifikator. Oke. Ya, lalu kemudian kita punya komitmen yang bersama. Pak Kanwil menekankan semua harus dengan komitmen yang sama, dengan semangat yang sama melaksanakan amanat ini Iya. ya secara akuntabel, dapat Oke. dipertanggungjawabkan, Iya. sehingga masyarakat akhirnya merasa terima, puas atau bisa menerima, apalagi apabila dia dinyatakan tidak lulus, karena memang ada kekeliruan dari sisi peserta. Apa kekeliruan itu? Seperti apa, Bu? Di antaranya misalkan di antaranya ya harus mengupload pas foto. Oke. Ya, kalau pas foto itu sudah bisa menjadi pengertian umum, pas foto itu dari bagian perut ke atas ya. Nah, masih ada yang mengirimkan Mukanya saja? mukanya saja bisa, mukanya saja ya, bahkan seluruh tubuh. Atau Seluruh ada tubuh. tampak samping juga? Itu pun juga ada. Oke. Ya, bahkan dengan pasangannya. Oh gitu. Ya, itu berarti si peserta tidak memahami, ya, Oke. tidak memahami Iya, iya, iya. apa yang dituangkan dalam pengumuman. Lalu kemudian di dalam surat lamaran yang paling banyak nih Pak Andi, Pak Kadif, yang paling banyak yang sangat disayangkan. Jadi materai yang harusnya 10.000 ya, di surat lamaran materai 10.000, surat pernyataan materai 10.000, tetapi ya oleh peserta materai di surat pernyataan tersebut di crop. Nah, mungkin karena sudah Oke. eranya mungkin ya, era copy paste ya. Jadi
adik-adik kita ini atau anak kita ini dia crop yang surat pernyataan materai dipindahkan ke surat lamaran. Oke. Nah, di sini tentunya verifikator kita ini verifikator bukan kaleng-kaleng ya. Ini Iya. verifikator yang memang sudah dilakukan briefing berapa kali. Sudah dilatih, sudah Sudah dibimbing ya. Ya, sehingga bisa menemukan bahwa ternyata materai itu ya bukan materai yang Hasil seharusnya. keropan itu ya. Ya, materai hasil keropan bisa terlihat dari nomor serinya. Itu kalau sudah kayak begitu langsung digugurkan atau Langsung digugurkan. Langsung digugurkan ya? Digugurkan, karena dia tidak bisa membaca pengumuman. Pengumuman itu sudah jelas. berarti sangat ketat sekali ya Ya. dalam verifikasi ini ya. Betul. Jadi kalau yang mau ikut ya berdoa, kalau ada tahun depan ya bisa ikut ya, karena Jadi memang ini ya jadi sobat prestasi ini jadi pembelajaran juga, pengalaman. Jadi kalau memang gagal terkait dengan administrasi ya tahun depan sudah harus lebih baik lagi ya. 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 Tapi tahun depan pun juga apakah akan ada seleksi atau tidak, Pak Andi, itu semua tergantung dari Kementerian dari PAN RB. Ya. Ya. Jadi kita hanya menunggu persetujuan dari Kemenpan. Nah, jika memang disetujui maka akan ada pelaksanaan seleksi. Oke, gitu. Ngomong-ngomong nih Bu Kadif, kalau dalam pelaksanaan seleksi mungkin kan Bu Kadif sudah punya pengalaman penerimaan CPNS di beberapa wilayah, kantor wilayah mungkin ya. Ini kira-kira masih ada nggak sih yang main-main kayak begitu? Maksudnya ya bayar, kan ini masyarakat juga pengen tahu. Karena masih mindset masyarakat itu bisa diatur seperti itu. Kita kan sudah berubah nih mungkin ya. Saya nggak tahu ini bagaimana Ibu memandang seperti ini. Kalau untuk paradigma masih harus bayar, ini adalah paradigma yang tidak tepat. Oke. Artinya sudah tidak ada lagi hal yang seperti itu. Ini sudah jelas komitmen dari Pak Menteri Hukum dan HAM, lalu kemudian komitmen Pak Sekretaris Jenderal, dan pimpinan tinggi media lain, lalu kemudian di kantor wilayah komitmen kepala kantor wilayah. Dan begitu juga komitmen kami semua PIMTI, lalu kemudian jajaran yang ada di bawahnya. Bahkan untuk menutup peluang itu, istilahnya menutup peluang tersebut, ya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia itu mengeluarkan satu inovasi. Oh, apa itu Bu? Yaitu aplikasi Siap Kumham. Oh iya. Ini sudah ada sama saya ini. Oh, Siap Kumham ya? Ya, jadi ada aplikasi Siap Kumham. Sobat Jawara Prestasi bisa download di Play Store atau Play Store ya, Play Store ya. Ya, Play Store bisa di-download. Di situ bisa mendapatkan berbagai informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di samping itu bisa mengadukan ya apabila dilihat ada indikasi kecurangan atau membuat seleksi itu tidak menjadi akuntabel. Jadi sudah dibuka kesempatan untuk masyarakat melakukan kontrol. Dan itu bukan hanya itu saja berhenti di situ, ada beberapa lagi yang Pak Kadip bisa lihat dan sudah dipublikasi juga. Di situ ada nomor WA, lalu kemudian ada Twitter, sini saya lihat Twitter, ada Instagram juga, sama ada. WhatsApp juga ya. Ya betul. Jadi sobat prestasi Jawara ya bisa melihat kanal-kanal tersebut di dalam IG, dalam Instagram maupun Twitter dari CPNS Kemenkumham sendiri maupun yang ada di Kanwil Banten. Jadi boleh dikatakan ini benar-benar menutup peluang-peluang yang menyimpang. Ya, betul. Luar biasa. Jadi secara masyarakat ini kita sudah minta andil, sudah minta terlibat. Jadi kita benar-benar dipantau, kita benar-benar dikontrol oleh masyarakat. Walaupun tentunya komitmen kita bahas yaitu Siap Kumham. Oke. Memang kalau sekilas saya melihat Siap Kumham ini sobat prestasi, di situ bisa kita dapatkan informasi-informasi terkait penerimaan atau seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, khususnya juga di wilayah Banten. Di situ juga ada kanal pengaduan. Jadi apabila ada masyarakat menemukan hal-hal yang menyimpang,
tentunya bisa dilaporkan ya Bu Ya, Kadif ya, dan betul, bisa langsung direspon betul. sehingga kita bisa tahu mana oknum apa contoh. Sudah ada. Ah, Ya, jadi memang kita untuk memastikan iya, dalam hal ini di Banten ya jumlah pegawai kita di Banten itu ada sekitar 1.600 ya. iya, iya. Untuk seluruh Indonesia ada 61.000. Ah, Itu kan memang bukan pekerjaan yang mudah. mm-mm. Ini bicaranya kembali ke hati. Iya, Ya, walaupun kita dari sini selalu mengatakan, selalu melakukan penguatan, pembinaan, tapi bicara hati itu kan sulit juga kita kendalikan. mm-mm. Jika ada yang ternyata ya istilahnya lain hati ya, berlain hati, ya artinya nakal, ya sehingga akhirnya merugikan masyarakat dan itu dilaporkan. Kita punya dikasih data dukungnya, ini kita proses. Sudah ada beberapa orang ya yang saat ini harus berhadapan dengan hukum. Mm-mm. Ya, karena kasus penipuan ya CPNS ya, dan untuk sanksi internal tentunya ada proses hukuman disiplinnya. Oke. Dan mudah-mudahan yang lalu-lalu ya mungkin ada yang nakal dan sudah melihat bagaimana akibatnya ya, ini ada efek jerak dan tidak lagi mengulang hal ini lagi kembali. Iya. Oke, kira-kira kapan apa namanya supaya lulus? Ini kan akan menjelang tes ya, Ya, Bu? SKD. SKD ya. Nah, supaya lulus CAT ini ada biayanya gitu tidak? Kalau Bu Kadif? untuk jadi seluruh tahapan seleksi itu gratis. Jadi seluruh tahapan seleksi itu gratis. Gratis ya. Nah, jika pun ada pengeluaran, itu pengeluaran untuk kebutuhan pribadi dari si calon sendiri. Misalkan dia pada saat tes CAT mau minum air mineral, ya dia harus beli. Kan itu. Oke. Mau makan siang dia harus beli. Menuju tempat tes dia harus ada kendaraan. Iya. Ya, atau naik Grab atau Gojek, ya dia harus bayar sendiri karena untuk kebutuhan sendiri. Nah, tetapi pada prinsipnya semua pelaksanaan ya itu semuanya gratis. Gratis. Jadi untuk lulus CAT ya kuncinya cuma satu, Pak Kadif, yaitu belajar. Belajar Kuncinya ya? cuma satu, belajar. Ya, kalau dia belajar lalu kemudian berdoa, minta restu sama orang tua dan memang sudah jalan atau takdirnya menjadi aparatur sipil negara, yaitu tidak akan lari kemana, artinya tetap akan dia peroleh. Ya, artinya ada usaha, ada doa, ya ada dukungan dari doa orang tua pula, Iya. ya, dan memang ujungnya memang kembali lagi ke takdir ya. Iya. Tapi jika itu dilakukan, ya, niscaya dia akan bisa lulus. Oke, jadi persiapannya itu belajar ya. Ya, Harus belajar. belajar tuh, sobat prestasi harus belajar menjelang nanti SKD. Tapi nanti sobat prestasi ini bertanya, apa sih SKD itu, Bu? Ya, jadi SKD ya SKD itu seleksi kompetensi dasar. Oh, kompetensi dasar, seleksi kompetensi dasar Iya. ya, sobat Jawara, itu SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar ya. Ini model seleksinya itu menggunakan computerizing ya. Ya, jadi Iya. SKD itu seleksi kompetensi dasar untuk tesnya itu menggunakan komputer Heeh. atau yang dikenal dengan CAT. CAT ya. Ya, itu aplikasi Heeh. yang disiapkan atau disediakan oleh BKN. Begitupun juga soalnya dari BKN, Iya. pengelolaan hasilnya juga oleh BKN. Oke. Jadi Kementerian Hukum dan HAM untuk SKD tidak membuat soal. Oke. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa dia punya soal atau bocoran soal, artinya kita pastikan itu hanya hoak atau orang yang ingin mencari keuntungan, karena semuanya sudah dilindungi oleh BKN yang tentunya bekerja sama juga dengan instansi-instansi lain yang berkompeten di bidangnya. Ya. Terus kalau saya ingat dulu, kalau saya mau ujian masuk perguruan tinggi itu saya kan bawa apa namanya kayak macam map buat pensil, penghapus. Ini kalau mereka seleksi ini, CAT ini bawa apa aja, Bu? Kesana nantinya. Oke, untuk seleksi kompetensi dasar ini, Iya. ini momen yang baik, Pak Kadif. Iya. Jadi kita akan informasikan kepada seluruh peserta seleksi kompetensi dasar, khususnya yang akan mengikuti di
wilayah Banten. Ya, wilayah Banten yang akan diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten. Yaitu pertama ya yang harus disiapkan adalah surat vaksin. Surat vaksin ya? Ya, dia minimal harus sudah vaksin pertama. Oke. Untuk Pulau Jawa, lalu kemudian Bali dan Madura minimal vaksin pertama. Vaksin pertama. Dan dia harus buktikan dengan surat keterangan bahwa dia sudah mengikuti vaksin pertama. Ya, atau kalau tidak ya dia sudah punya sertifikat vaksin. Oke. Tuh, Sobat Jawaras, belum divaksin segera divaksin ya, karena tesnya tanggal berapa Bu nanti tesnya ini? Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak Andi. Oh. Ya, jadi banyak sekali peserta yang bertanya kepada kanal-kanal informasi. Ya. Udah nggak sabar ya untuk mengetahui kapan nih ujian SKD-nya. Nah, jadi untuk informasi, untuk seleksi kompetensi dasar Kementerian Hukum dan HAM itu dimulai di tanggal 20 September sampai dengan tanggal 16 Oktober ya. Tapi untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, kita akan rencanakan. Nah, kita akan rencanakan. Nah, ini sudah kita laporkan ke Kementerian Hukum dan HAM pusat, untuk untuk diumumkan nanti. Itu kita rencanakan tanggal 26 September sampai dengan tanggal 30 September 2021. 26 sampai tanggal 30 September. Ya, berarti kurang lebih 5 hari ya Bu ya. 5 hari. Ya. Jadi di sini sobat prestasi sudah tahu. Oke. Ya, jadi bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Bukan untuk kantor wilayah yang lain ya. Untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Tolong dicatat sobat prestasi, untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan SKD CAT nantinya seleksi kompetensi dasar ya, itu dari tanggal 26 September sampai dengan 30 September. Ya, betul. Ya, tolong dicatat, jangan sampai Anda abai kemudian kehilangan nanti ya kesempatannya untuk menjadi seorang CPNS. Oke. Ya. Jadi untuk menentukan tanggal tersebut Pak Kadif, ya, kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid ya, Satgas Covid Kota Cilegon. Nah, ini udah bocoran nih. Oh, di Cilegon nanti ya? Rencananya kita akan di Cilegon. Oke, tepatnya di Hotel Krakatau, Hotel Krakatau. Kenapa kita lakukan di Cilegon? Karena peserta kita itu jumlahnya tadi yang seperti sudah kita sebutkan itu sekitar 7.469. 7.469. Wow. Ya, kami dari sisi kantor wilayah sudah mencari tempat ya yang bisa kita gunakan untuk pelaksanaan seleksi tersebut. Untuk di wilayah Serang, Kota Serang, kita sudah berkoordinasi dengan beberapa hotel. Ada hotel yang cukup luas. Namun ya kapasitasnya ya karena memang sekarang PPKM tidak boleh kapasitas itu hanya bisa diisi 30% Pak Andi. Jadi ada hotel yang ternyata hanya bisa pelaksanaannya satu sesi itu 200 orang. Dan itu sangat padat, termasuk sangat padat. Lalu kemudian pelaksanaannya dengan jumlah yang 7.496 itu memakan waktu sekitar 14 harian. Karena satu hari itu 3 sesi. Kecuali hari Jumat hanya 2 sesi. Jadi 14 hari. Jadi 14 hari jika kita menggunakan fasilitas tempat yang hanya menampung satu sesi 200. Itu bisa isoman juga ya Bu ya, sekalian 14 hari sama. Ya, betul. Bercanda. Betul. Lalu kemudian yang berikutnya ya, kita sudah coba lagi ada satu fasilitas pendidikan yang sangat luar biasa bisa dibanggakan untuk Provinsi Banten. Ada Universitas Untirta yang baru. Kita sudah cek itu Pak Kadif. Ya, punya aula yang sangat luas, bisa menampung 2.500. Tapi sayangnya di tanggal tersebut berbarengan. Jadi dengan rangkaian
disnatalis ya, rangkaian Iya, iya, iya. jadi membutuhkan rentang waktu yang panjang sampai dengan 10 Oktober. Oke. Iya, jadi tidak memungkinkan. Nah, sehingga akhirnya kita berjalan sedikit ke kota Cilegon. Nah, Itu belum boleh ditahu tempatnya di mana. tempatnya ini di Hotel Krakatau. Oke, jadi ini sudah bocoran ini, dan ini formal ya, informasi formal di Kota Cilegon, tepatnya di Hotel Krakatau Royal ya. Ya. Oke. Jadi di Hotel Royal Krakatau itu kapasitasnya itu 3.000. 3.000 3.000, ya. tetapi kita hanya menggunakan satu sesi itu sekitar kurang dari 500. 496 sekian. Oke. Ya, jadi sangat nyaman tentunya, lalu sangat prokes. Prokes ya, tentunya yang penting itu prokes. Prokes, ya. Karena dari 3.000 kita hanya gunakan untuk 500, tidak lebih dari 500, hanya 4.907. 497. Jadi ini kita belum mencapai 30% malah. Ya, jadi aman dari sisi prokes. Dan ini sudah kita konsultasikan ke Satgas Covid Kota Cilegon. Dan ini juga sudah kita laporkan ke Kementerian Hukum dan HAM Pusat. Nah, semoga ya rencana yang sudah disusun oleh Kanwil Banten ini dapat berjalan dengan baik. Ya, untuk secara resmi tentunya akan diumumkan di tanggal 10. Ya. 10 September 2021. Hari Jumat ya? Ya, hari Jumat. Bersamaan Okay. dengan pengumuman pelaksanaan seleksi dan titik lokasi dari kantor wilayah yang lainnya. Oke. Tadi kan syaratnya untuk datang ke sana untuk tes CAT ini bawa surat vaksin. Ya, betul. Tapi kalau bagaimana ada peserta yang memang belum bisa divaksin misalnya, Bu Kadif? Kan biasanya habis dia kena COVID nih, ya, terus sudah sembuh, sudah pulih, kemudian dia mau ikut tes CAT ini, tapi kan ada jenjang waktu. Ya. Ya, jenjang waktu yang dia nggak boleh vaksin 3 bulan setelah dia terkena COVID. Nah, itu bagaimana, Bu, antisipasinya? Jadi untuk peserta yang dalam kondisi tersebut, ya, atau ada peserta yang sedang hamil, ya, dimungkinkan ya, ada peserta yang sedang hamil, dari rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Pusat, dalam hal ini Biro Kepegawaian, disampaikan harus ada surat. Jadi harus ada surat keterangan ya, yang dikeluarkan dari dokter rumah sakit yang intinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak vaksin karena apa? Komorbidkah atau artinya baru saja pulih dari COVID. Namun itu tadi baru yang pertama, Pak Kadif. Masih ada lagi yang harus disiapkan. Oke. Yang kedua yaitu harus pada saat mengikuti membawa surat keterangan ya PCR, ya, surat keterangan PCR negatif atau jadi nggak perlu dua-duanya, atau surat keterangan non reaktif hasil dari rapid antigen. Nah, kalau rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam ya, ya, itu. 1 kali 24 jam ya. Kalau PCR 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Kalau rapidnya 1 kali 24 jam. Wah, kayak mau terbang aja ini. Iya. Jadi untuk aman bagi kita semua, ya, oleh karena itu kita sama-sama patuhi. Lalu kemudian yang ketiga tentunya kartu peserta ujian. Nah, jangan lupa bawa kartu peserta ujian. Pasti itu ya. Jangan sampai ada joki nanti. Iya, karena tidak ada kartu peserta ujian, tentunya tidak akan kita izinkan untuk mengikuti seleksi. Kartu peserta ujian ditambah kartu identitas. Identitas seperti KTP. Ya. SIM boleh? Ya, SIM bisa, tapi prioritas kita harapkan KTP. Sehingga nanti kita akan samakan antara foto yang ada di kartu peserta dengan identitas. Selain itu, di aplikasi BKN itu sudah ada face recognition. Nanti kita akan cek juga dari foto yang ada di dalam aplikasinya BKN. Jadi sudah berlapis untuk menghindari joki. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu memakai masker.
Satu Jadi- lapis, 2 lapis nih. Jadi maskernya itu masker medis dan masker kain. Berarti 2 lapis ya? 2 lapis. Oke. Nah, ini seperti kita ya di Ya. dalam masker saya itu sudah ada 2 lapis ya. Heeh. Masker medis 3 lapis atau 3 fly Oke. dengan masker kain. Kain. Ya. Oke, lalu kemudian nanti panitia akan mengatur jarak ya, antrian. Jadi tidak bergurumol. Nah, nanti pada saat mengantri pun nanti akan panitia atur sehingga tetap memenuhi unsur physical distancing. Lalu kemudian nanti kita akan siapkan untuk cuci tangan ya, lalu kemudian hand sanitizer. Iya. Ya, itu. Lalu kemudian ya, yang kartu deklarasi sehat. Seperti apa tuh ya, Bu? Jadi Kartu deklarasi sehat. kartu deklarasi sehat itu di aplikasinya SSCASN SSCSN. Oh, sudah ada ya sudah di situ ada. ya? Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kesehatan. Kesehatan. Ya, dan itu diisinya paling cepat atau paling cepat itu paling lambat ya 14 hari saat setelah pengumuman. Oh, Ya, oke. jadi mungkin ujiannya tadi sudah disebutkan Tanggal misalkan 26 tanggal September. 26 Iya. dia kena di hari pertama. Heeh. Maka dia harus diisi deklarasi sehat ya 3 hari sebelumnya atau 4 3 hari sebelumnya 4 hari atau 5 hari sebelumnya, lalu kemudian atau seminggu ya, lalu kemudian di print dan itu menjadi bagian yang harus dia bawa. Dia bawa. Dia bawa. Oke. Lalu kemudian untuk alat tulis pulpen. Oke. Ya, untuk alat tulis mungkin pulpen, dan yang sekarang penting adalah yang tidak dibawa. Iya, iya. Itu Pak Kadif. Yang paling penting adalah kami menginformasikan kepada seluruh peserta seleksi kompetensi dasar untuk yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Heeh. untuk tidak membawa. Itu yang paling penting. Untuk tidak membawa, pertama ya, kendaraan. Kita akan memastikan area parkir itu tidak ada kendaraan peserta. Sehingga jika peserta tersebut diantar oleh orang tua atau pasangannya atau keluarganya, diturunkan ya, Di depan diturunkan di luar pagar. gerbang itu ya. Ya, diturunkan di luar gerbang. Nah, kami sudah berkoordinasi untuk panitia yang akan memastikan itu berjalan. Ya, jadi Kecuali panitia ya. kecuali panitia, Oke. panitia bisa bawa kendaraan. Kendaraan. Itu pun juga tidak bisa di depan pintu gerbang. Pintu gerbang. Berhentinya kita agak jauh, sehingga tetap harus jalan. Oke. Karena apa? Karena yang akan datang ini satu sesi 497 orang. Oh. Jadi lumayan besar, sehingga kalau semuanya yang menurunkan peserta, ini Iya, akan iya, menimbulkan iya. kemacetan. Kemacetan ya. Ini akan jadi persoalan. Lalu kemudian kita harapkan peserta itu sudah tidak perlu membawa anting, karena pasti akan kami periksa anting untuk perempuan. Kenapa ya? Apa hubungannya, Bu? Dengan Karena anting itu? untuk memastikan bahwa seleksi ini benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan. Oke. Karena seperti yang kita paham ya, mungkin banyak alat-alat komunikasi Terus ya, yang anting bisa itu ya. dipasang, Bisa dipasang. ya, Benar. bisa dipasang headset atau di sini rekaman Oh, tersembunyi, oke. Iya, sehingga iya, bisa mengopi soal-soal yang sifatnya memang rahasia. Menarik sekali. Ya, Ya, saya juga baru tahu itu. Jadi anting untuk dilepas ya. Iya. Jadi jangan membuat repot diri sendiri dan panitia. Karena ini kita di tengah suasana yang memang harus prokes. Ya, jadi kan mempersulit panitia jika kita minta melepas dan juga mempersulit peserta. Jadi anting, kalung, ya, cincin, jam tangan, gelang itu sudah tidak digunakan pada saat memasuki area pelaksanaan. Oke. Ya, lalu kemudian bahkan kita harapkan handphone itu sudah tidak dibawa. Oke. Kayak handphone, lalu kemudian tas, lalu kemudian dokumen yang tidak perlu, selain yang tadi sudah disebutkan. Itu semuanya taruh di tas, titipkan kepada yang mengantar. Oke. Ya, jika misalkan datangnya dengan Gojek atau Grab, dari awal sudah tidak perlu membawa tersebut. Walaupun kami menyediakan tempat untuk penyimpanan barang-barang peserta,
tentunya ini akan merepotkan peserta sendiri juga. Iya. Karena setelah selesai dia kan tetap harus mengantri lagi untuk mengambil barang-barangnya. Merepotkan kan? Iya. Akan lebih enak, akan lebih mudah bagi peserta, selesai ya sudah, dia tinggal langsung keluar. Dibandingkan harus mengantri bersama 497 lainnya hanya untuk mengambil barang bawaannya. Iya. Ini mungkin juga sama dengan sobat prestasi ya. Kalau tadi nggak boleh bawa anting, kalung, jam tangan. Itu maaf nih, kalau sobat prestasi yang datang nantinya pakai hijab misalnya, itu penggeledahannya gimana, Bu? Sudah ada seperti itu untuk mengetahui, kan ini kan tertutup nih muka, ya, untuk khususnya yang perempuan ini. Ya. Jadi untuk alat untuk mengeceknya kita punya alat. Mungkin ini alat yang di tahun 2017 sempat membuat kagum instansi lain. Ya, jadi kita punya alat metal detector. Jadi metal detector itu akan kita gunakan sehingga tidak perlu bersentuhan dengan peserta. Jadi dengan metal detector dia akan, kalau ada logam atau barang lain yang sesuai spesifikasi dari metal detector kita, dia akan bunyi. Dia akan bunyi dan kita akan minta untuk dilepas. Jadi oleh karena itu ya kami minta ya bahwa calon peserta ini adalah akan menjadi calon ASN. Calon ASN wajib mematuhi semua ketentuan yang ada. Nah, ini menjadi bagian itu. Jadi tolong dipatuhi. Karena apa? Karena ketentuan itu atau peraturan itu dibuat untuk mempermudah baik dari sisi peserta maupun dari sisi panitia. Jadi dompet masukkan saja ke tas, titip kepada yang nganter atau yang mendampingi dia. Jadi dia datang hanya tinggal membawa dokumen yang tadi sudah disebutkan, lalu kemudian pulpen pun juga sebenarnya tidak terlalu digunakan. Karena ini kan komputer aja ya. Iya, komputer. Dan di dalam ruangan sudah kita siapkan pensil dan kertas. Itu sudah disiapkan oleh BKN yang akan membagi. Seperti itu Pak Kadip. Untuk pakaian ya mungkin ya pakaian. Pakaian gimana tuh? Pakaian itu putih, ya kemeja putih. Bawahannya adalah kain atau rok berbahan hitam. Tidak menggunakan jeans. Kita harapkan peserta yang mengikuti SKD untuk wilayah Banten tidak menggunakan jeans. Mengapa? Karena ini menjadi bagian dari niat dari sobat pengayoman untuk menjadi sosok pegawai negeri sipil. Jadi berpakaianlah yang rapi. Ya, layaknya kalian akan bekerja. Bebas ya atau hitam putih? Hitam putih. Ya. Jadi bajunya putih ya, lalu bawahnya warna gelap, hitam bahan. Kemudian sepatunya sepatu pantopel. Pakai kaos kaki. Tidak boleh pakai sendal. Kalau sendal tentunya kami akan tidak izinkan karena kita harapkan mulai dari tahapan SKD ini kita dapatkan sosok-sosok ya calon-calon ASN yang memang memiliki profil diri sebagai seorang ASN. Ya, jadi dari pakaiannya kita harapkan sudah mulai rapi ya. Karena nanti pun bekerja akan sama. Bekerja pun nanti dia harus pakai pantopel. Nah, seperti itu kan Pak Kadif kan? Iya. Jadi kalau mereka nanti tes ini itu langsung keluar hasilnya ya, Bu? Ya, keluar hasilnya. Istilahnya passing grade-nya ya? Ya. Ini dibutuhkan berapa sih kalau untuk kelulusan CAT itu, Bu? Passing grade-nya? Jadi untuk seleksi kompetensi dasar ya, untuk dinyatakan lulus SKD itu harus memenuhi passing grade. Ada 3 subtes, yaitu pertama adalah TWK, lalu yang kedua TIU, yang ketiga adalah TKP. Wah, apalagi tuh TWK, TIU. Ini bisa dijelasin nggak, Bu? Ini buat Pak sobat prestasi juga pengen tahu nih. Jadi TWK itu Pak Kadif jadi 3 subtes, jadi TWK. Nah, untuk TWK itu tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari yang pertama itu adalah bela negara. Lalu kemudian
integritas. Lalu kemudian pilar negara. Lalu kemudian nasionalisme dan bahasa Indonesia. Lalu kemudian untuk TIU. Nah, TIU ini agak sulit karena saya lemah di TIU juga. Jadi TIU itu salah satunya ada figural, lalu kemudian pertidaksamaan. Kayak matematika gitu ya? Ya. Lalu analogi, silogisme. Nah, ini mungkin bisa lebih tepatnya sobat prestasi bisa lihat di dalam Permenpan RB. Permenpan RB ya? Ya, terkait dengan ini. Lalu yang satu lagi adalah tes karakteristik pribadi. Ya, tes yang apakah pribadi dari calon peserta ini masuk memenuhi minimal karakteristik pribadi yang disyaratkan. Jadi ada indikator-indikatornya di situ. Ya, jadi untuk TWK passing grade-nya TWK minimal. Nah, ini sobat pengayuman, TWK minimal itu sekitar kalau TKP ya, ini saya jadi agak lupa juga ini. TKP minimal itu 156 TKP. Kalau TIU itu minimal 65 ya, 65. TWK ya. TWK itu sekitar nih. Coba ini saya didampingi oleh teman-teman dari kepegawaian untuk sambil menunggu passing grade ini. Sambil menunggu passing grade ya, buat sobat prestasi ya, kan ini penting. Tiba-tiba saya jadi lupa nih Pak. Iya. Jadi sobat prestasi itu harus tahu juga kemampuannya dalam nanti mengikuti seleksi kompetisi dasar ini, juga harus tahu sejauh mana menjawab soal-soal. Karena ini kan ada angka yang harus dipenuhi, standar ya, jangan sampai ini kerendahan sehingga sobat prestasi tidak bisa lulus. Iya, betul. Karena ini hasilnya menurut yang saya dengar informasi, begitu selesai seleksi atau mengikuti CAT, itu langsung ada hasilnya. Ya. Jadi tidak ada manipulasi ya Bu ya? Tidak ada. Apa bisa nggak dimanipulasi ini hasil CAT ini? Jadi untuk hasil CAT, pengelolaan hasilnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ya, jadi pengelolanya oleh BKN, bukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, bukan. Ya. Dan kami yakinkan bahwa BKN pun punya integritas. Artinya sudah melakukan tahapan atau mekanisme untuk mengamankan. Ya, agar hasil maupun soal ini benar-benar bisa akuntabel. Karena juga melibatkan kalau tidak salah instansi-instansi yang sangat-sangat berkompeten di dalamnya. Jadi ya selesai langsung keluar hasilnya, Pak Kadip, langsung ketahuan hasilnya. Jadi pada saat peserta itu keluar dari meja kursinya, apakah dia gagal atau lolos SKD, lolos di sini memenuhi passing grade. Untuk TWK passing grade-nya 65. Untuk TIU passing grade-nya 80. TKP 156. 156. Oh, 156. Yang terbaru. Nah, pertanyaan ataupun pengaduan bisa melalui kanal itu. Kalaupun ingin langsung ditanyakan melalui media sosial yang sudah disiapkan juga kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, ini bisa di WhatsApp di nomor 0812 9292 1021. Saya ulang, 0812 9292 1021. Kemudian di Twitter @CPNS Kumham, kalau di Instagram cpns.kumham. Nah, kemudian untuk nomor pengaduan sendiri ya, kalau tadi informasi di WhatsApp 0812 9292 1021, untuk pengaduan sendiri bisa langsung ke WhatsApp di nomor 0812 ya 8875 1988 ya. Tolong ini dicatat, dan apabila sobat prestasi yang masih membutuhkan lagi perbincangan seperti ini, bisa nanti disaksikan lagi di hari Kamis ya. Kamis lagi kita 2. akan
jam 2 ya, 2. jam 2 siang ya, dengan mengikuti Banten TV Prestasi TV, Banten Prestasi TV ya, TV. Prestasi TV nantinya ya. Tetap mengikuti di YouTube pada pukul 14.00 dengan tema yang sama terkait dengan apabila informasi-informasi penerimaan dan seleksi CPNS di kantor Kementerian Hukum dan HAM Banten pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya. Terima kasih Sobat Prestasi. Jadi tolong dicatat persyaratan-persyaratan yang akan dibawa. Ingat tesnya untuk CAT tanggal 26 sampai dengan 30 September 2021 di Kota Cilegon. Tepatnya di Hotel Royal Krakatau. Ya, jangan lupa siapkan mental, siapkan pengetahuan Anda, dan kemudian jangan lupa protokol kesehatan. Ya, jangan lupa yang paling penting vaksin. Ya, vaksin. Oke, kita akhiri. Selamat, terima kasih Bu Kadif. Pak Kadif Yanku, ya, Pak Andi. ya, terima kasih banyak dan kita akan ketemu di lain kesempatan.